20.11.363. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu dan Komputer. Nah, pada malam ini saya sudah bersama narasumber saya, Bapak Edi Kuswanto, selaku Ketua Pokdaris Malang Asri untuk destinasi wisata Pantai Malang Asri yang berada di wilayah Kaluran Baret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Ponorogo, Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah saya persiapkan untuk Bapak Edi Kuswanto selaku Ketua Pokdaris Malang Asri. Gimana Bapak Edi Kuswanto, sudah siap? Sudah siap. Nah, masuk ke pertanyaan pertama ya Bapak Edi. Oke. Pertanyaan pertama itu, Pantai Malang Asri ini sudah berapa lama menjadi destinasi untuk wisatawan lokal? Untuk Pantai Melarangan Asri sebagai destinasi di wilayah Kulon Progo itu sudah 4 tahun dari 2018. Namun para wisatawan baru booming itu sekitar kita buka 2019 sampai 2022 sampai sekarang. Berarti awal Pantai Malang Asri ini dibuka itu pada tahun 2018 ya Pak? Iya. Namun untuk ramainya pengunjung itu baru di tahun 2019. Iya. Gitu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata atau destinasi wisata untuk masyarakat? Itu asal-usulnya gimana? Ya memang dari wilayah khususnya untuk Pleret sendiri karena adanya sumber daya alam yang memang sudah ada, seperti laut ataupun mungkin tanaman-tanaman yang rindang. Mungkin dari kami mendorong kepada pemuda Karang Taruna yang dulu memang sudah punya ada rencana untuk menjadikan tempat wisata, dan itu pun didukung oleh masyarakat luas gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, apa sih yang menjadi daya tarik tempat wisata Pantai Malang Asri ini Pak? Untuk daya tarik sendiri memang karena sudah ada daya tarik dari sumber daya alam yang ada. Yang pertama yang mungkin lautnya yang indah, terus yang kedua mungkin tanaman cemara udang yang sangat rindang. Makanya kita dari pemuda ataupun masyarakat memang berantusias untuk mendirikan tempat wisata khususnya di wilayah Pleret. Berarti yang saya tangkap itu daya tarik utama dari Pantai Malang Asri ini dari wisata alamnya laut itu ya Pak? Iya, yang pertama memang lautnya, yang kedua mungkin dengan kerindangan cemara udangnya untuk nyantai ataupun berteduh di sana dengan menikmati suasana yang indah di pagi hari ataupun sore hari. Memang itu menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Oke, begitu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara Bapak Edi ini meningkatkan kualitas tempat wisata Pantai Malang Asri ini? Nah, untuk meningkatkan kualitas kita memang untuk sementara dari wisatawan itu mungkin ada sebuah masukan atau sebuah kritikan, itu menjadikan kita untuk maju ke depan. Apakah ibaratnya wisata itu nanti ke depannya kurang apa, ibaratnya untuk pembangunan apa. Nah, di situ kita banyak masukan, mungkin dari situ kita akan ibaratnya kita akan meningkatkan kualitas ataupun daya tarik yang mungkin membuat nyaman untuk wisatawan itu sendiri ataupun berkunjung di tempat wisata itu sendiri gitu. Untuk contoh membuat nyaman pengunjung itu contohnya seperti apa itu Pak? Untuk membuat nyaman, yang pertama yang jelas itu masalah kebersihan. Itu yang jelas untuk kebersihan, terutama kebersihan pantai itu mungkin dari pengunjung itu ada nilai tersendiri untuk kenyamanan. Yang kedua mungkin keamanan dari wisata itu sendiri, mungkin untuk di tempat parkir motor ataupun kendaraan yang mungkin memang diurusi secara maksimal oleh petugas parkir. Yang ketiga yaitu kita ada keramahan sendiri. Memang
di sana untuk wisata itu diwajibkan ada sabta pesona, ya sabta pesona itu memang harus dimiliki setiap destinasi wisata itu sendiri untuk kenyamanan ya semua pengunjung tempat wisata. Oh, begitu ya Pak. Ya, Nah, masuk ke pertanyaan kelima. iya. Gimana sih sejarah dari tempat wisata Pantai Marangasri ini? Untuk sejarah Pantai Melarangan Asri yang pertama memang itu yang jelas sebuah laut ataupun tempat di situ dulunya kayak hutan rimba yang belum tersentuh sama sekali, namun dari pendahulu-pendahulu yang mungkin dari nenek moyang atau kan telah menanam cemara udang yang tujuannya yang pertama dulunya bukan wisata, yang pertama memang tempat pertanian. Nah, tujuannya dari pertama itu untuk penanaman cemara udang untuk menahan angin supaya tidak kena langsung dengan tanaman-tanaman petani di situ. Nah, gagasan ataupun ibaratnya dari pemikiran-pemikiran para pemuda-pemuda yang khususnya ada di wilayah Pleret, khususnya di Dusun 2, yaitu akan dijadikan tempat wisata. Nah, kebetulan dengan kompakan para pemuda yang didorong oleh masyarakat banyak ataupun dengan tokoh-tokoh, tentunya kita melibatkan pemerintah juga. Nah, itu sampai sekarang ya bisa terrealisasi lah, sampai sekarang ya mungkin Melarangan Asri bisa dinikmati ataupun bisa dilihat sampai sekarang mungkin bisa apa ya istilahnya bisa berkunjung di sana, dulunya seperti apa, yuk sekarang seperti apa. Nah, bisa dilihat sendiri dari kalangan layak ibaratnya dari semua wisatawan yang berkunjung di situ. Berarti dulunya itu Pantai Marangan Asri itu belum terjamah sama sekali oleh pengunjung luar ya Pak? Nah, belum. Yang jelas mungkin dari dulu itu memang untuk Pantai Melarangan Asri sendiri memang itu menjadi adat wilayah setempat, mungkin untuk tempat memancing ataupun tempat menjaring eret ya istilahnya yang manual. Nah, kebetulan sekarang ya mungkin dari motivasi-motivasi dari gagasan pemuda-pemuda yang ada di wilayah Pleret dan di tubuh masyarakat, nah sekarang eh, menjadi tempat wisata seperti itu. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Ada nggak sih Pak jadwal tempat wisata untuk berkunjung ke Pantai Marangasri ini? Untuk jadwal memang sudah ada, ya mungkin jam 6 sampai sore. Nah, sore itu mungkin bisa jam 5 ya. Namun kita karena dari Melarangan Asri itu sumber daya alamnya itu wisata alam ya mungkin laut. Nah, di sisi lain untuk bisa untuk tempat wisata di situ karena dari kalangan banyak masyarakat yang mereka ibaratnya punya sakit apa memang dari dulu itu selain untuk wisatawan ataupun untuk rekreasi, memang udara pagi dari angin laut itu bisa untuk terapi. Jadi dari kami sebagai pengelola tidak menutup kemungkinan untuk pengunjung mungkin dari jam setengah 6 itu sudah ada pengunjung, mungkin sampai jam 8 sudah pulang, tapi kita tetap untuk pengamanan dari pengunjung itu, terutama untuk parkiran tetap kita jaga sepenuhnya supaya pengunjung itu menjadi nyaman gitu. Berarti yang saya tangkap itu Pantai Marangasri itu sudah apa ya namanya, petugasnya itu sudah standby dari pagi Nah, Pak? kalau petugas memang saya sarankan karena itu ibaratnya banyak orang yang percaya dengan mereka, ibaratnya kadang terapi di pagi hari jam setengah 6 ataupun jam 5 pagi sudah nyampe laut.
Itu memang kita sudah kondisikan untuk petugas-petugas parkir yang harus bertugas, memang mungkin bisa dari habis azan subuh memang dari petugas parkir sudah standby di lokasi wisata itu sendiri. Kalau untuk kalau pagi itu kan berarti untuk bisa terapi juga untuk wisata juga ya Pak? Iya. Kalau untuk sorenya itu juga bisa sampai jam berapa itu Pak? Kalau sore biasanya itu kadang juga kita sudah membatasi waktunya itu, tapi kan wisata itu kadang melihat panorama sore itu keasikan. Nah, itu menjadi daya tarik sendiri dengan panorama, dengan tenggelamnya matahari di sore hari itu kadang ya itu kadang sampai setengah 6 mereka baru pulang, tapi kita dari petugas tetap menjaga dan setia menunggu kendaraan-kendaraan mereka yang sudah ada di situ supaya mereka nyaman menikmati suasana indahnya pantai pada sore hari. Oke Mas Bro. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7, itu bagaimana tempat wisata Pantai Marangan Asri ini diperkenalkan di halayak luas agar lebih dikenal oleh masyarakat umum? Untuk mengenalkan destinasi Pantai Melarangan Asri itu sendiri ada dua opsi yang mungkin. Yang pertama dari pengunjung itu sendiri mungkin bisa ibaratnya mereka apa ya ibaratnya bercerita sama teman-temannya yang mungkin jauh, mungkin ibaratnya teman terdekat atau gimana, bahwa di wilayah Pleret ada destinasi wisata yang memang asik untuk berrekreasi. Yang kedua ya mungkin karena zaman sekarang itu sudah modern, adanya medsos ya, dari kita sendiri untuk ke pengurus atau pengelola juga ibaratnya sudah kita onlinekan ya, ibaratnya kita pasarkan di medsos bahwa memang destinasi wisata Melarangan Asri itu sendiri ada kenyamanan, ada nuansa tersendiri untuk berrekreasi di Pantai Melarangan Asri itu sendiri. Berarti yang saya tangkap itu untuk memperkenalkan Pantai Marangan Asri ke masyarakat itu senjata utamanya itu pakai media sosial ya Pak? Iya, melalui betul. Instagram atau Iya, Facebook, melalui iya, WhatsApp betul. ya Pak? Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu bagaimana turut serta warga sekitar dalam menyelesaikan atau dalam melestarikan tempat wisata Pantai Marangan Asri ini? Memang kita dari pengurus ataupun pengelola Pantai Melarangan Asri itu memang kita tekankan kepada masyarakat banyak untuk pengelolaan Pantai Melarangan Asri itu banyak yang berkecimpung di situ, terutama untuk warga setempat atau pemuda setempat. Nah, untuk melestarikan itu semua harus terutama menjaga yang pertama untuk kebersihan pantai, yang kedua kelestarian alam di situ yang memang kita harus jaga, karena kalau enggak kita sendiri menjaga alam itu nanti siapa lagi kan, seperti yang itu. Untuk keterkaitan dengan masyarakat itu mungkin kita tetap bersosialisasi untuk menjaga lingkungan supaya lestari ke depannya. Oke, begitu. Berarti warga sekitar juga masih antusias ya Pak untuk pengembangan untuk warga setempat sangat antusias sekali, karena waktu-waktu sekarang Melarangan Asri memang sudah ada bukti bahwa Pantai Melarangan Asri itu sangat mendongkrak ekonomi mereka yang berjualan di wisata itu sendiri. Namun sekarang ibaratnya baru dalam tahap pengembangan ya, insya Allah nanti kedepannya kita bisa masyarakat lebih mengenyami ataupun lebih apa ya ibaratnya tahu manfaat Melarangan Asri itu buat mendongkrak ke ekonomi dari warga setempat itu sendiri kan, seperti itu. Berbicara dengan dampak ekonomi itu apa sih Pak dampak-dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata Pantai Marangan Asri ini secara sosial maupun secara ekonomi Pak?
Untuk dampaknya dari masyarakat sendiri ataupun dari warga memang kami sebagai pengelola tempat wisata itu belum sepenuhnya bisa memberi apa ya, pemerataan untuk masyarakat, untuk ya mungkin tempat jualan atau lapak-lapak karena baru dalam tahap pengembangan. Di sisi lain mungkin dari kami wisata itu sendiri dalam pengembangan itu tentunya terkendala dengan yang pertama yaitu dengan masalah biaya untuk pengembangan, yang kedua ya mungkin kita harus kerjasama yang ibaratnya nanti kedepannya masyarakat itu eh, bisa terrealisasi gimana mereka itu memang bahwa manfaat pantai Melarangan asri dengan destinasi wisata itu berarti masyarakat nanti tidak ada kecemburuan sosial ataupun ekonomi seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. jikalau ada dari penonton video podcast ini, jika ingin berkunjung ke Pantai Melarangan Asri itu berapa sih harga tiket masuknya itu? Untuk harga tiket untuk sementara dari Melarangan Asri memang kita belum pungut ya. Semoga kita dari semuanya yang melihat YouTube ataupun wawancara kita dengan Mas Erik sebagai mahasiswa dari pengelola ataupun dari kami belum memungut tiket. Untuk sementara kita cuman memungut biaya parkir aja, yaitu untuk roda 2 di hari-hari biasa yaitu 3.000 untuk roda 2, untuk roda 4 5.000. Ketika mungkin ada event kita layak ya menaikkan tarif dari parkir itu. Kalau pas ada event itu mungkin di event itu roda 2 5.000, di mobil roda 4 mungkin itu 10.000 ya, seperti itu ya. Monggo yang mungkin melihat video ini tolong disebarluaskan bahwa di Kulon Progo, khususnya di wilayah Pleret Dusun 2 adanya destinasi wisata yang baru yaitu Pantai Melarangan Asri. Pasti kalau ke Pantai Melarangan Asri pasti di sana nggak bakalan kecewa. Melarangan Asri ngangeni seperti itu. Oke. Baik, itu saja pertanyaan dari saya Pak. Nah, Ya, untuk oke. para penonton nih yang mau berkunjung ke Melarangan Asri untuk ya sekedar melepas kelelahan dari ujian-ujian akhir semester, saya tahu teman-teman saya sedang pusing sekarang, bisa berkunjung ke Pantai Melarangan Asri dengan tarif yang cukup ramah di kantong, cukup dekat rumah saya, bisa mampir juga ke rumah saya. Nah, itu saja pertanyaan dari saya untuk Bapak Edi Kuswanto selaku Ketua Pada Melarangan Asri. Semoga Pantai Melarangan Asri bisa lebih maju lagi. Amin. Semoga sukses dalam mengembangkan tempat wisata, bisa bermanfaat bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Dan terima kasih kepada Bapak Edi Kuswanto sudah meluangkan waktu dan tempatnya. Dan juga satu lagi bagi para penonton lagi yang ada di sini yang ingin berwisata atau berpiknik ria bersama keluarga atau dengan pacarnya, bisa berkunjung ke Kulon Progo yaitu ke Pantai Melarangan Asri. Bisa kalian cari di Google Maps dengan nama Pantai Melarangan Asri atau melalui Instagram Pantai Melarangan Asri. Nah, ini saja podcast sederhana pada malam hari ini bersama Bapak Edi Kuswanto. Saya tunggu kunjungan kamu di Pantai Melarangan Asri. Sambanggo, monggo.